Pemirsa, kebakaran besar melanda rumah yang dijadikan gudang makanan di Wajo, Sulawesi Selatan. Besarnya kobaran api sempat membuat panik warga sekitar. Kobaran api membakar rumah panggung yang dijadikan gudang penyimpanan makanan di kawasan Tempe, Wajo, Sulawesi Selatan. Besarnya kobaran api membuat panik warga sekitar. Saat kejadian, sebagian warga masih tertidur. Mencegah api semakin meluas, petugas yang datang segera berupaya memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran di rumah seorang warga bernama Aras ini. Polisi pun masih melakukan penyelidikan. Itu rumah panggung yang dijadikan sebagai gudang tempat penyimpanan bahan makanan pokok milik lelaki Aras yang bertempat di Jalan Abdul Jumwat. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnan Sengkang melaporkan. Mirsa, aksi pencurian motor di parkiran masjid di Medan, Sumatera Utara terekam jelas di kamera CCTV. Pelaku nekat beraksi di siang hari saat lokasi tengah ramai warga. Pria ini tertangkap kamera berjalan santai sebelum melancarkan aksinya mencuri motor di area parkiran Masjid Baitur Rahman di Jalan Garaharu, Medan, Sumatera Utara. Pelaku nekat beraksi di siang hari meski sekitar lokasi ramai warga tanpa dicurigai. Dalam waktu singkat, pelaku menggasak salah satu motor milik jemaah dan kabur. Pengurus masjid menyebut pencurian ini terjadi saat jemaah tengah melakukan sholat asar. Diduga aksi pelaku dilakukan bersama seorang wanita yang tengah menunggu di luar masjid. Pas waktu kami sholat, dia masuk. Masuk dari sana lah tuh. Masuk kemari. Nah, di sini dia apanya? Ambil keretanya. Tanpa milih-milih terus naik step. Korban telah melaporkan aksi pencurian motor ini ke Polsek Medan Timur dengan menyertakan bukti rekaman CCTV. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk memburu pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Balapa melaporkan. Mirsa, tewasnya seorang wartawan yang ditembak di Simalungun, Sumatera Utara karena korban melakukan pemerasan. Pelaku utama pembunuhan pemilik usaha tempat hiburan jengkel dengan ulah korban yang meminta jatah uang. Pembunuhan ini juga melibatkan seorang anggota TNI. Kita amankan, ini mobil tersangka A dan Y. Teman-teman, ya. Dari rekaman CCTV, bukti pembunuhan Marsal Marasalim, seorang wartawan media online di Simalungun sebelum dibunuh, telah diikuti oleh para pelaku. Dua pelaku mengikuti korban keluar dari hotel hingga Karanganyar, Simalungun, tempat tinggalnya. Bahkan, para pelaku sempat berhenti di warung sebelum menembak Marasalim. 3 tersangka pembunuhan telah ditangkap polisi dengan barang bukti senjata api. Pembunuhan didalangi Sujito, calon wali kota Pematang Siantar, pemilik tempat usaha hiburan malam, Ferrari Bar. Sujito mengakui memerintahkan menembak korban karena berita yang dibuat dianggap mengganggu usahanya. Selain itu, terkait permintaan uang. Di terapi, cuma saya ada mengatakan ini selalu membuat rusuh. Kalau nggak dibedil sekali-sekali ini nggak bisa. Baru ada ketakutan dibuatnya. Jadi di sini saya sangat menyesal dengan perbuatan kami dan kepada bapak-bapak media maupun cetak dan online, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sedangkan Yudi, karyawan Ferrari Bar, tidak berniat membunuh, hanya mengikuti yang diminta oleh Sujito. Yudi berperan membawa sepeda motor bersama pelaku lain, seorang anggota TNI. Korban kerap mengganggu pekerjaan kami di Ferrari Bar, sehingga kami tidak bisa menjalankan pekerjaan kami dengan baik. Sudah berulang kali coba berkomunikasi, memberikan apa yang korban minta, sampai pada akhirnya kami menemui jalan untuk komunikasi dengan beliau. Sehingga saya mau memerintahkan untuk memberi korban pelajaran Pak dengan cara menembak. Kami sama sekali tidak berani membuat korban meninggal dunia Pak.
mana perintah itu juga hanya untuk memberi pelajaran untuk saudara api, Pak. Sementara senjata api yang digunakan untuk membunuh masih dalam penyelidikan polisi. Senjata pabrikan belum tentu masuk dengan benar dan semuanya milik dari kesatuan. Tolong dicatat ini baik-baik. Karena bisa saja masuk dari penggelapan, ya, perdagangan senjata api seperti itu. Tapi yang jelas kami sudah cek tidak terregister di kesatuan. Tapi nomor register senjatanya ada. Kita akan dalami terus itu dari mana sumber sejarah masuknya. Tersangka lain, seorang anggota TNI menjalani pemeriksaan secara kemiliteran. Para tersangka terancam hukuman mati atau seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Mirsa, 9 orang telah diperiksa dalam kasus seorang anggota polisi yang melakukan pemerkosaan di Halmahera Barat, Maluku Utara. Korban anak di bawah umur yang kemalaman di perjalanan. Ironisnya, pemerkosaan ini dilakukan di kantor polisi. Bribtu Nikmal, anggota Polres Halmahera Barat, telah ditahan dan menjalani pemeriksaan terkait pemerkosaan yang dilakukan pekan lalu. Pemerkosaan dilakukan di kantor Polsek Jailolo saat korban diperiksa bersama temannya. Korban remaja berusia 16 tahun diperiksa di ruang terpisah dengan temannya hingga diperkosa oleh Bribtu Nikmal. Korban sebelumnya beristirahat karena sudah malam tidak berani melanjutkan perjalanan pulang ke kampung halaman. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur ini. Pemeriksaan sebanyak 9 saksi terkait dengan hal tersebut. Adapun barang buktinya yang berkaitan langsung dengan kejadian tersebut dan sudah dimintakan visum et repertum di kedokteran. Sementara Bribtu Nikmal selain akan terkena sanksi pecat, juga dijerat hukum pidana umum kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaje, iNews melaporkan. Bisa gara-gara bersenggolan, 2 pengunjung toko handphone di Sidoarjo, Jawa Timur terlibat penganiayaan. Korban yang sempat mengancam pelaku dibalas penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam. Dalam rekaman CCTV ini, pria pengunjung toko handphone di kawasan Keraton Krian Sidoarjo saat keluar menyenggol pengunjung lain. Pria yang tersenggol tak terima hingga keduanya terlibat pertengkaran. Pertengkaran sempat didamaikan seorang warga. Lepi, pria yang menyenggol merupakan warga setempat, sementara pria lainnya, Aan, merupakan warga pendatang. Lepi kemudian pulang bersama putrinya, sementara Aan yang sempat mengancam masih di sekitar toko handphone. Aan tak menyangka ternyata Lepi tiba-tiba datang dan membawa senjata tajam, kemudian melakukan penyerangan. Aan mengalami luka di tangan, sedangkan Lepi ditangkap polisi. Tak potong lehermu, sambil tangannya menyilangkan seperti ini. Jadi korban Aan melakukan hal tersebut, kemudian tersangka ini tidak terima. Tersangka saudara LP tidak terima. Setelah itu dia langsung pulang ke rumah, mengambil senjata tajam. Lepi telah mengakui penganiayaan yang dilakukan, ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dengan barang bukti senjata tajam. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Seorang pengunjung rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru Riau diamankan petugas setelah kedapatan berupaya menyelundupkan handphone ke dalam rutan. Handphone dimasukkan pelaku ke dalam makanan sayur yang ditujukan ke seorang narapidana. Petugas menemukan handphone yang berupaya diselundupkan seorang pengunjung ke dalam rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru Riau. Handphone ditemukan petugas terbungkus di dalam makanan sayur yang akan dikirimkan pada seorang narapidana berinisial S. Upaya seorang pengunjung ini diketahui saat pemeriksaan di mesin X-ray. Karena mencurigakan bungkusan makanan dibongkar dan ditemukan handphone yang terlarang di dalam rutan. Selain handphone, petugas juga menemukan alat pemotong yang akan diselundupkan. Untuk memberikan efek jera, petugas memberikan sanksi berupa penghentian selama 2 pekan untuk pengiriman paket pada narapidana S.
Dari temuan ini, petugas akan memperketat pemeriksaan untuk antisipasi masuknya barang ilegal ke dalam rutan, termasuk narkoba. Sedang kami lakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait motif dari penyelundupan handphone ini. Jadi sementara WBP tersebut yang berada di Blok C, kamar 24, untuk sementara tidak diberikan dulu kunjungan berupa layanan penitipan barang. Petugas juga menyebut modus penyelundupan berbagai barang yang terlarang di dalam makanan kerap terjadi. Petugas akan memaksimalkan penjagaan dan pemeriksaan barang bawaan pengunjung. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf melaporkan. Mirsa, kedapatan menyimpan ganja seorang warga negara asing ditangkap polisi. Tersangka ditangkap di sebuah penginapan bersama 100 gram lebih ganja. Warga negara asing asal Finlandia berinisial JPA ini tak berkutik setelah tim reserse narkoba Polresta Manado menggerebek kamarnya di sebuah penginapan di Kepulauan Bunaken, Kota Manado. Dari penggeledahan ditemukan 105 gram ganja yang disimpannya di dalam tas kain. Pelaku ditangkap atas laporan warga sekitar yang resah dengan aktivitas pelaku yang kerap menghisap ganja di tempat terbuka. Selain ganja, polisi juga menyita tembakau dan kertas rokok yang diduga digunakan pelaku untuk mengkonsumsi ganja. Ada yang menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja ini dan didapati di sebuah kamar di mana yang pelaku menginap di situ dan ditemui barang bukti jenis ganja tersebut. JPA kini diamankan di Mapolresta Manado untuk pemeriksaan lebih lanjut. WNA ini terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi melaporkan. Seorang warga di Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan tewas di mangsa buaya. Korban yang sedang beristirahat sambil mencuci kaki di sungai tiba-tiba diseret ke dalam sungai. Warga Bumi Pratama Mandira, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan akhirnya menemukan jasad Tumiran 40 tahun yang tewas setelah dimangsa buaya. Jasad korban kuli angkut pakan udang ini ditemukan tak jauh dari lokasi kejadian di tepi Sungai Menang. Peristiwa berawal pada Rabu lalu saat korban beristirahat usai bekerja sambil mencuci kakinya di pinggir sungai. Secara tiba-tiba seekor buaya muncul dan langsung menyeret korban ke sungai. Upaya pencarian warga berhasil menemukan korban 1 hari kemudian. Di lokasi kejadian, warga sering melihat kemunculan buaya. Lagi mau kerja, jadi panggul, ditangkap buaya, alhamdulillah bisa ditemukan. Jam kejadian di malam jam 9 dan ditemukan jam kurang jam 9 juga. Jasad korban segera diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi melaporkan. Sepasang suami istri menganiaya tetangganya hingga nyaris tewas. Penganiayaan ini terjadi karena masalah sepele. Seperti apa kasusnya? Temukan jawaban selengkapnya usai jeda pariwara. Tetaplah di Sergap.